Halo YouTube, balik lagi sama gua Catur di channel Tukang Tidur. Hari ini gua mau nge-review satu perlengkapan riding lagi. Setelah beberapa bulan yang lalu gua sempat nge-review salah satu helm juga. Hari ini gua mau nge-review helm lagi. Oke, kali ini gue mau nge-review helm merek INK seri Terra 2. Jadi ini helm boleh minjem ya, bukan punya gue. Boleh minjem buat nge-review doang. Kita langsung unboxing aja penampakannya kayak gimana. Ini masih di dalam box. Soalnya udah gue keluarin gimana. Ini belinya di Shopee itu sekitar 430 sampai 450-an kalau nggak salah harganya. Nanti gue cek lagi. Nanti gue lihat lagi. Kalau di toko-toko offline itu sekitar hampir 500-an ya, beda gocapan lah kalau di offline sama online shop. Ini ada helmnya, masih ada sarungnya, dan ini apa ini? Buku manual, user manual Terra 2. Kita coba lihat ya kayak gimana, kayak apa sih buku manual helm tuh. Ya, cara pemakaian sebenarnya. Lebih banyak ke cara pemakaian dan fitur ya. Oke, ya. Gua singkirin dulu ya buku dan boxnya. Setelah ini gua mau bahas fitur dan mungkin kekurangannya ya. Oke, gua singkirin dulu. Nah, ini dia penampakan helmnya. Masih ada sarungnya, gua copot dulu. Gak sulit, Cok. Ntar pelan-pelan. Baru takut rusak, kan punya gua lagi. Nah, ini dia Taram INK Terra 2. Sekilas sih kalau gua perhatiin sih mirip kayak NJS Kairos dipadukan dengan Kyoto ya, KYT Kyoto, mirip-mirip. Atau NJS sama KYT TTR 2 yang harganya sekitar 800 ribuan kalau ya buat KYT. Ini dia penampakannya, warnanya abu. Sebenarnya banyak pilihan warna juga sih kalau buat INK Terra 2 ini. Ada spoilernya, ada additional spoilernya juga. Ini vibes-nya kayak ini banget ya, apa namanya? Bad boy banget anjir. Karena spoilernya panjang. Kalau gue pribadi sih jujur nggak terlalu suka terlalu panjang kayak gini ya. Kesannya jadi kayak bad boy aja gitu, nggak kayak papa-papa. Oke, gue bahas kelebihannya dulu. Yang pertama kelebihannya adalah dia udah double visor. Lihat ini ada kliknya tuh, mana nih, tab. Nah, ini dia ada visor tambahan. Ini tuh berguna kalau buat kalian yang sering riding ngelawan matahari. Kayak contohnya pas gue lagi mudik ya, itu waktu itu tuh pagi, gue arah timur ke arah Jawa, itu dari jam 6:30 pagi sampai jam 6:30 pagi itu bener-bener silau banget dan visibilitas gue sangat-sangat terbatas kalau lagi silau-silaunya kayak gitu pagi, itu waktu pagi. Dan double visor ini sangat-sangat berguna kalau lagi dalam momen-momen kayak gitu. Atau kalian lagi riding sore dan ke arah barat sih biasanya siluan kena matahari. Nah, ini double visor berguna banget saat momen kayak gitu. Biar kita nggak terlalu silau dan visibilitas kita saat riding itu tetap bagus. Yang kedua adalah busanya ini. Kalau gua pakai ini tuh nggak terlalu sakit kayak yang KYT Kyoto yang gua review di beberapa bulan lalu. Itu pertama kali gua pakai ini agak sakit di sebelah sini ya, karena emang busanya tebel dia lebih tebel daripada ini, gue bilang sih lebih keras ya. Kalau ini agak-agak soft dan agak-agak lebih soft dan tipis. Gua ngerasa lebih tipis daripada KYT yang gua review kemarin. Terus yang selanjutnya adalah additional spoiler ini. Nah, ini spoiler ini bisa dicopot. Tinggal ditarik, nggak tahu lah nanti
gue belum nyoba nyopot, tapi ini bisa dicopot. Kalau buat yang kayak NJS Kairos itu kan ada spoilernya, tapi dia additional kayak gini, tapi dia makainya 3M ditempel. Kalau ini enggak, dia udah ada sistem kliknya gitu, klik. Jadi kalau kita memasang atau menyopot tinggal diklikin aja. Ini posisinya nggak tahu di mana, belum gua coba. Nanti mungkin setelah ini gua coba untuk copot additional spoilernya. Kelebihan selanjutnya adalah ini sistemnya microlock. Microlock ini gampang banget dilepasnya, kayak sama kayak yang punya KYT yang kemarin, sama persis kayak yang punya KYT kemarin. Panjangnya juga hampir mirip sama lebih pendek dikit, beda beberapa gigi doang. Ini kalau kalian lihat beda beberapa gigi doang sama KYT yang kemarin gua review ya. Nah, kemudian yang fitur yang jarang ada di helm, ini adalah fitur di emergency release. Nah, di sini ada tulisan pull ya. Kalian lihat di sini ada pull, dan di sebelah samping kanan itu adalah ada tulisan emergency. Ada tanah panah ke bawah, ini ada tulisan pull. Ini gunanya itu buat kalau misal amit-amit kita agak ada kecelakaan atau apa, kita tarik ini, helmnya bisa langsung lepas. Tarik keduanya ini akan ada tulisan pull ya, tarik. Ini helmnya akan lebih mudah dilepas kalau kita lagi ada crash atau accident. Kan kadang-kadang kita nggak sadar ya. Nah, untuk ngelepasnya, kalau biasanya agak susah ngelepasnya, untuk helm ini ada fitur emergency release. Jadi ini digunakan ketika emergency aja. Nih ada tulisannya pull emergency. Ini menurut gue ini satu fitur yang lumayan berguna, dan sejauh ini gue baru lihat di helm ini. Nggak tahu kalau di helm yang harganya lebih mahal ada atau enggak. Ada lubang anti fog. Nah, ini lubang baut kecil ini adalah lubang untuk kaca anti fog. Jadi kita nggak perlu ngelubangin lagi. Kalau misal di kaca-kaca biasa kita nggak ada lubangnya, kita harus. Jadi anti fog itu modelnya ditaruh di kaca ya, di sini, terus ditempel di sini, di baut di lubang ini. Kalau kacanya biasa nggak ada lubangnya, kita harus ngelubangin secara manual, secara sendiri. Nah, ini udah tersedia lubangnya, disediakan sama dia lubangnya kanan kiri. Ini buat anti fog. Anti fognya itu kita beli terpisah, sekitar 150 ribuan kalau nggak salah. Nah, itu juga cukup berguna kalau buat rider yang pakai kacamata kayak gua nih. Gua terus terang jujur kalau lagi napas gitu, embunnya tuh ke kacamata semua, jadi gua kadang-kadang suka blind gitu. Makanya gue lebih memilih untuk kaca, kalau lagi riding gue lebih memilih untuk kacanya dibuka daripada ditutup. Kalau ditutup gue lebih susah, kalau ditutup gue lebih sering kena embunnya gitu, apalagi ke kacamata kan, jadi ada double kacamata terus visor helm, jadi visibilitas gue sangat terbatas. Gue jadinya walaupun hujan juga kadang gue lebih suka helmnya agak dibuka dikit visornya. Ada satu lagi fitur yang menurut gue cukup berguna dan disukai para bad boy, yaitu di sini tersedia slot buat intercom. Jadi kalau helm-helm biasa, kalau untuk naruh intercom itu biasanya busanya dibuka dulu terus ditaruh ya. Itu akan menimbulkan kayak jendolan gitu di sini. Nah, kalau ini enggak, udah ada slotnya di sini. Kalau kalian bisa lihat, agak susah sih melihatnya di sini ya. Dalam sini tuh ada kayak slot gitu. Jadi bisa buat naruh intercom. Jadi kalian nggak perlu tetap merasa nyaman walaupun ada intercomnya di samping kalian. Untuk fitur sirkulasi anginnya sih sama. Dia di atas sini, terus keluar dari sini. 2 lubang di belakang. Sama kayak helm-helm kebanyakan lah. Ada di atas, keluar di belakang. Dan ini menurut gue sih cukup gede juga sih. Ada sekitar 4 lubang ya, dengan partisi 4 lubang. Dan menurut gue sih cukup gede dan lumayan, mungkin sirkulasi anginnya bisa lumayan bagus. Oke, jadi itu kelebihan dari fitur-fitur yang
yang dimiliki oleh helm INK Terra 2 ini. Dengan harga 400 ribuan kalian udah dapet fitur yang banyak banget. Menurut gue sih itu udah cukup banyak banget ya dengan helm harga 400 ribuan. Nah, jadi itu kelebihannya. Sekarang gue mau bahas kekurangannya. Bukan kekurangan sih, lebih ke gue kurang serknya itu apa gitu tentang helm ini. Lock visornya ini, double visornya ini terkesan agak nggak terlalu kenceng, jadi ada masih agak kendor, jadi mungkin kalau lagi kena kayak julukan bisa turun sendiri. Tapi ada locknya sebenarnya, tapi menurut gua sih masih locknya nggak terlalu kuat itu, cengkeramannya nggak terlalu kuat. Nah ini ada locknya, kalian dengar bunyi kalau bunyi ini dia. Nah ini udah di lock. Kalau mau buka kita tarik ke bawah. Nah pas nariknya itu kayak ngerasa agak kurang keras gitu, jadi ini memungkinkan double visornya ini kebuka sendiri waktu kena jalanan yang kurang bagus. Terus kemudian untuk build quality-nya sih gue ngerasa ini kayak apa ya, kayak enteng gitu, nggak enteng maksudnya kayak nggak ampek sih, apa sih, nggak kurang padat gitu, kayak kurang padat aja gitu ngerasa ya, karena mungkin memang didesain buat biar enteng ya, jadi gua ngerasa agak kurang padat aja gitu untuk build quality-nya. Dan di beberapa bagian itu ada bagian-bagian yang agak kurang rapi sih kalau menurut gua. Tapi itu sih masih wajar aja dan nggak terlalu kelihatan banget sih sebenarnya. Selanjutnya buat gua sih ini busanya agak kurang tebel ya, agak kurang keras. Kalau buat selera sih, kalau gua sih lebih suka yang lebih keras, lebih kenyal busanya. Jadi lebih empuk ya. Jadi kalau misalnya ada benturan atau apa, kita nggak terlalu kerasa benturannya. Kalau ini busanya kayak agak kurang tebel aja gitu. Gua ngerasa agak kurang tebel, tapi ya selera, kembali lagi ke kalian seleranya kayak gimana. Kalau gua pribadi sih seleranya lebih suka busanya agak lebih padat ya. Dan selanjutnya kalau kalian pertama kali pakai, ini gua coba pakai. Kita buka dulu microlock-nya, tarik. Nah, oke, gua coba ya. Terus kacamatanya. Nah ini dia. Pas pertama kali coba, ini tuh karena desainnya emang ke gini ya, apa masuk ya. Jadi ini agak ngerasa ngap sih. Dan di belakang sini itu kalau menurut gua ya agak kurang ke bawah. Jadi kurang masuk ke bawah. Desainnya emang mungkin desainnya dibikin kayak gini biar lebih aerodinamis mungkin. Tapi kalau menurut gua sih gua kurang suka yang model-model kayak gini. Ini itu vibes-nya buat anak muda ya. Kalau gua sih udah ngerasa tua. Nggak tua lah, bukan zamannya lagi pakai helm-helm yang kayak gini. Lebih yang standar-standar aja tapi tetap safety gitu. Gue lebih suka yang kayak gitu, tapi selera kalian, balik lagi kalian. Ini tapi untuk overall dengan harga 400 ribuan ini kalian udah dapet keren, dapet safety, dapet fitur yang melimpah. Ini cukup recommended kalau menurut gua, INK Terra 2. Jadi kalau menurut kalian gimana? Kalau kalian udah pakai helm seri ini, kalian boleh tulis komentar kalian di kolom komentar. Silahkan tekan like, share, komen, dan subscribe kalau menurut kalian video-video gue cukup menarik untuk ditonton. Dan seperti biasa, matur thank you, bye bye.